Church. For those of us who are joining our live streaming, hello and welcome to our service this afternoon. Let us prepare our hearts for worship. Our help is in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of his hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord of Jesus Christ be with us all. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. I hope everyone has a bulletin today. We don't have the slides, so you need your hard copy. If not, there's a couple more back there. All right? Let's start our worship by singing, "Come, now is the time to worship." Please stand as we sing this song. Worship you and to listen to your words. Lord, prepare our hearts for worship. Let us put away all our worries and leave them at the door, Lord. Let us be able to concentrate on you fully this afternoon. Please be with those who are not here today, who may not be able to make it due to various reasons or who are on their way. Please help them arrive here safely, Lord. And bless those who are joining us through live streaming as well. Lord, thank you for giving us so much blessings in our lives. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Let's sing our second song, Shout to the North and the South. Men of faith, rise up and sing of the great and glorious King.
2 Timothy 1 through 9. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Let's sing our praises to God. This is amazing grace, because God has given us his grace. Please help us to have more compassion, patience, love, and understanding. Please help us to have a heart who wants to serve you, Lord, and who wants to help others. Help us be more generous. Lord, we ask that you help us to be a light in this shining in this dark world. We thank you for sending your Son, Jesus Christ, to die on the cross for us to erase all our sins away. We ask for your mercy and strength, Lord. Only you can wash away our sins.
Thank you, Jesus. We lift up all this in your precious and holy name. Amen. Sekarang kesempatan untuk ada yang mau memberikan kesaksian atau testimoni. Saya rasa Oma Oshin, silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan sore hari ini. Sebagai kesaksian saya, tentunya puji Tuhan. Saya mengucap banyak terima kasih kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan saya, di mana saya boleh lagi ke Amerika, ada di tempat ini, sore hari ini ada di gereja ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya tahu bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, segala sesuatu Tuhan buka jalan. Segala sesuatu Tuhan beri bagi kehidupan kita, asalkan kita selalu bersandar dan berharap kepadanya, karena hanya Dialah satu-satunya pemelihara kehidupan ini. Dia selalu memberikan kita sehat, kuat, yang kita boleh rasakan sampai saat ini. Tentunya sekali lagi puji syukur kehadirat Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita. Boleh memberkati juga anak yang dikasih di tempat atau di Amerika ini, Dina bersama Rio dan anak-anak. Puji Tuhan, Tuhan sudah boleh menggerakkan hati anak-anak sehingga dengan jalan yang dari Tuhan, Tuhan beri kepada saya untuk boleh ada di Amerika ini untuk keempat kali. Segala kehidupan kita tidak sia-sia kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti buka jalan. Baik anak cucu kita akan diberkati Tuhan, asalkan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penolong kita dalam hidup ini. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah
jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu terasa teduh. Kasih dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Kasih-Nya merasa teduh. Terima kasih banyak, Oma. Thank you for blessing us with your words and testimony. Bacaan bertanggapan akan diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. So maybe you can pull it up in your Bible or your Bible app. It's going to be Matthew 5 verses 1 through 12. And I will read it in the English NIV translation, okay? Again, our responsive reading, our responsive reading is Matthew 5, verses 1 through 12. Mari kita baca bersama-sama. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." Amen. Mari kita sambut ayat-ayat ini dengan "Blessed be your name." Let us stand and sing "Blessed be your name." Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when found in the desert.
listen to your name, to listen to your words, Lord, through the words spoken by Pastor Ramdan. Thank you, Jesus. Amen. Thank you music team yang sudah menyiapkan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih Om Rosin sudah kasih kesaksian lalu pujian. Dan hari ini saya akan melanjutkan another four ucapan bahagia. Ya, saya berharap anak-anak muda pun bisa terima berkat lewat translator. Oke, Bapak Saudara, kalau tadi sudah kembali dibacakan di dalam bahasa Inggris, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu 4 ucapan berbahagia 2 minggu lalu kita sudah kupas, kita sudah bahas. Dan hari ini kita akan membahas another 4 ucapan berbahagia, yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, saudara, secara sekilas saya akan kembali ulangi dengan beberapa kalimat. Apa artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan miskin secara jasmani, miskin secara rohani. Orang tersebut selalu mencari Tuhan. Orang tersebut selalu mengharapkan Tuhan. Andalan di dalam hidupnya hanyalah Tuhan. Jadi selalu merasa miskin secara rohani, artinya senantiasa ada kerinduan untuk mencari Tuhan, karena kekuatan yang dia harapkan hanya dari Tuhan. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang mengalami duka cita akan memperoleh penghiburan dari Tuhan, karena penghiburan yang dari manusia sangat terbatas. Tuhan tahu penghiburan yang diperlukan oleh orang yang berduka cita itu datang dari Tuhan. Jadi saudara, dalam hal ini kita tidak bisa bermain-main dengan perkara berbagi rasa dengan orang yang mengalami kesusahan. Nggak usah pura-pura untuk kita menunjukkan empati kita kepada orang yang mengalami kemalangan. Karena serapih mungkin, sepuitis mungkin, se-full expression yang kita sampaikan ketika kita menunjukkan empati kita, ingat, penghiburanmu dan penghiburan kita itu sangat terbatas. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan yang akan menghibur mereka. Memang Tuhan bisa pakai kita ketika kita datang melawat, melayat, menyampaikan kata-kata penghiburan. Nah, lalu selanjutnya berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ingat saudara, memiliki bumi. Wow, kok bisa? Orang yang lemah lembut di sini dikatakan adalah orang yang memperlakukan orang lain dengan perhatian sepenuh hati kita. Orang yang lemah lembut di sini diartikan bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Orang yang lemah lembut di sini adalah orang yang tidak mengharapkan apapun ketika dia melakukan sesuatu, berbagi kepada orang lain. Nah, mereka yang seperti itu akan memiliki bumi. Kok bisa? Ya karena Tuhan sendiri yang mempunyai segalanya.
Tuhan Bapa alam semesta, Dia gak segan-segannya akan mencukupi orang yang hatinya lemah lembut. Dan yang terakhir, 2 minggu lalu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wow. Haus akan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Jadi betul apa kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan katakan apa? Akulah roti hidup. Jadi kalau kita selalu haus dan lapar akan Dia yang adalah firman dan kebenaran yang sejati, yang lainnya itu nothing. Kalau sebaliknya kita hanya mencari roti, ya, makanya Tuhan katakan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari apa? Dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Jadi yakinlah, percayalah, kalau engkau dan saya selalu menunjukkan aku haus dan lapar akan kebenaran, firman Tuhan katakan mereka akan dipuaskan. Sangat pas sekali dengan Matius 6:33 yang mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Match. Carilah dahulu Dia dan kebenarannya. Oke, itu hanya sebagai review 2 minggu lalu. Nah, hari ini lebih menarik lagi. Dikatakan ucapan bahagia yang selanjutnya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Kalau tadi kan lemah lembut, ini orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, saudara, di sini berlaku tabur tuai. Apa yang saudara terima, saudara bersedia melepaskan sesuatu, maka saudara akan menerima sesuatu. Kalau saudara memberi, saudara akan menerima. Kalau saudara melepaskan sesuatu, saudara akan mendapatkan sesuatu. Jadi, orang yang murah hatinya adalah orang yang selalu mau memberi kepada orang lain dengan tulus, dengan sepenuh hati. Bukan hanya materi, kasih perhatiannya, waktu, hidupnya, bahkan kalau diperlukan nyawanya dia berikan. Seperti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, walaupun dia selalu memberi, dia tidak akan mengalami kekurangan. Amin. Ini dalam hal memberi ini bisa disebut talenta, karunia. Kalau orang yang nggak biasa memberi, walaupun bawa satu kerupuk, waktu potmat misalkan, karena memang nggak biasa memberi. Tapi ada orang yang walaupun nggak dijadwalkan, selalu bawa. Itu talenta. Betul, saudara, itu talenta. Karena kalau makin dipaksa-paksa, makin banyak dia bawa. Kalau disuruh bawa makin banyak. Jadi sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi sekali lagi, yakinlah, tabur tuai. Kalau saudara memberi, pasti saudara akan menerima. Menerima kemurahan dari siapa? Bisa menerima kemurahan dari sesamanya, atau yang kita harapkan kemurahan yang Tuhan curahkan kepada kita. Lebih gede, lebih banyak daripada kita dapat balasan dari sesama kita. Tapi sekali lagi, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kemurahannya kepada orang yang murah hatinya. Ingat sekali lagi, kalau engkau memberi, pasti engkau menerima. Ketika engkau melepaskan sesuatu, engkau pasti akan mendapatkan sesuatu. Dan ini janji Tuhan. Mereka akan memperoleh kemurahan. Kemurahannya bisa datang dari sesama, dan lebih-lebih kemurahan itu datang dari Tuhan yang kita sembah. Oke, berbahagialah orang yang suci hatinya. Wait a minute. Yang suci hanyalah Tuhan. Ini yang menjadi penilai Tuhan, bukan manusia. Kita selalu punya pikiran kalau yang namanya nggak suci itu kotor, noda. Itu standarnya manusia.
Tetapi yang dikatakan di sini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ada kalimat di sini merupakan janji Allah kepada manusia. Apa? Ada kata-kata akan melihat Allah. Bukan di dunia ini. Secara fisik kita akan melihat Allah face to face, yaitu di surga. Nah, jadi ini satu janji pengharapan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Orang-orang yang suci hatinya ini, I'm pretty sure 100% dia akan diangkat naik ke surga. Sekali lagi, yang menilai engkau suci atau tidak bukan manusia, tapi Tuhan. Sehebat-hebatnya kita, sesaleh-salehnya kita berusaha untuk sesuci-sucinya, tapi begitu orang memandang kita, menilai kita, pasti ada noda setitik saja, itu udah gak suci. Itu pandangan manusia. Tapi waktu Allah menilai orang suci atau tidak, itu lain dengan ukuran kita sebagai manusia. Jadi sekali lagi, kita selalu berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, dengan hati yang tulus ketika kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Yang ketujuh, saudara, ucapan berbahagia yang selanjutnya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, ini sebagai indikator, sebagai tanda, sebagai sign buat kita. Sudahkah layak kita disebut menjadi anak-anak Allah? Ini tanda. Kemana engkau pergi? Dengan siapa engkau bergaul? Ketika engkau berkumpul dengan kerumunan siapapun juga, apakah kehadiranmu di tengah-tengah mereka memberikan kesejukan, memberikan kelegaan, kelepasan? Orang yang tadinya mungkin mumet, buntu, tapi dengan hadirnya saudara, memang ketawa, senyum melihat kita, tapi itu kayaknya nggak dianggap remeh. Lemparan senyummu, tegur sapamu, itu membuat yang tadinya, wah, pikirannya itu buntu, kayaknya di rumah kayaknya lebih panas daripada neraka. Saya belum pernah ke neraka. Mungkin suasananya seperti itu, tapi ketika engkau datang, engkau bersalaman dengan dia, engkau lempar senyum kepada dia, dia kayaknya, waduh, rasanya lega sekali. Dia rasanya plong, saudara. Padahal engkau nggak ngomong apa-apa, hanya datang salaman dengan senyum yang tulus. Karena kalau senyum yang dibuat-buat kita ngerasa. Tapi kalau senyum lempar senyumnya dengan hati yang tulus, dengan gembira, oh, you are my brother, man, oh my sister. Mereka ngerasain. Nah, itu sebagai indikator. Atau sebaliknya, ketika kita datang, mereka pada diam semua. Diam 1000 bahasa. Nah, itu big question. What's wrong with me? Ya. Nah, saudara, it's easy. Gampang sekali untuk kita menintrospeksi diri. Apakah kita membawa damai? Kalau engkau dan saya ingin disebut menjadi anak-anak Allah, dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Harus membawa damai, harus keberadaan kita membawa kegembiraan, keberadaan kita di satu tempat memberikan ketenangan, kelegaan. Jadi segala perasaan nyaman buat orang-orang yang di sekitar kita. Jadi di situ kita dapat memberikan jalan keluar, walaupun mungkin solusi yang mereka butuhkan nggak pas. Tetapi dengan adanya saudara di situ, mungkin saudaranya mengatakan, how are you, man? Apa kabar? Saya berdoa buat kamu, walaupun kita nggak tahu masalahnya, tapi dengan kata-kata I pray for you, wih,
Itu mungkin gak pernah dia mendengar ada orang yang peduli seperti itu. Padahal hanya ketemunya mungkin sebeduk sekali. Mungkin ketemu di pertemuan mana kali. Tetapi ketika engkau menyampaikan, I pray for you, I know you man. Saya berharap itu betul-betul akan memotivasi kita. Buktikan kita adalah anak-anak Allah. Karena kita membawa damai. Lalu selanjutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini kalau saudara perhatikan ke ucapan bahagia yang pertama, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ini ditutup dengan ucapan bahagia yang ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ketika orang percaya, saudara dan saya mengalami satu peperangan rohani, intimidasi, penganiayaan secara verbal. Kalau secara fisik mungkin kita buru-buru tunjukkan otot kita juga, kita lebih gede, kita lebih bisa melawannya. Tapi yang menyakitkan itu intimidasi secara kata-kata. Itu yang lebih pedas, itu yang bisa lebih mengiris-iris hati kita. Nah, ingat, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mereka yang menentang ketika engkau berlaku hidup benar. Mereka yang menjauhimu ketika engkau mencoba untuk lebih serius lagi dalam pelayanan. Orang-orang di dalam rumahmu mungkin ragu dengan perubahan imanmu, perubahan hidupmu. Nah, mungkin teraniaya secara mental, teraniaya secara batin, saudara. Nah, kalau saja secara mental, secara batin kita seringkali give up, bagaimana ketika kita menghadapi pengalaman seperti nabi-nabi terdahulu, mereka dianiaya katanya. Ya satu pun gak ada yang siap dan mau. Oh, I'm ready. Dengan jenis aniaya apapun juga, I'm ready. Tapi pasti secara manusia kita akan pontang-panting. Tetapi ingat akan janji Tuhan seperti yang Dia katakan di dalam ucapan berbahagia yang pertama kepada berbahagialah orang yang miskin. Artinya orang yang selalu mengharapkan Tuhan, orang yang selalu tidak puas untuk duduk di dalam hadirat Tuhan. Mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Dan Tuhan Yesus tutup dengan khotbahnya, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan di sini, ini betul-betul satu ajaran yang kayaknya sifatnya seperti 2 minggu lalu saya katakan paradoks, bertentangan dengan pendapat umum. Kayaknya nggak bisa dipikir dengan akal kita. Bagaimana mungkin orang miskin bisa memiliki kerajaan surga? Bagaimana orang yang berduka cita harusnya sedih, tapi disuruh berbahagia? Kayaknya it doesn't make sense, nggak masuk akal. Tetapi inilah inti ajaran Tuhan Yesus. Memang hanya ditulis di dalam kitab Matius. Jadi Rasul Matius ini dia tujukan tulisan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini kepada orang-orang Yahudi yang sampai sekarang mereka tidak percaya kalau Sang Mesias sudah datang. Saudara kalau mengikuti hot news, bait Allah yang ketiga sedang dipersiapkan, bahkan sudah dimulai. Dan orang-orang Yahudi yang notabene mereka itu hanya mau beribadah di bait Allah. Karena bait Allah yang pertama zaman Salomo udah dihancurkan, yang kedua zaman Herodes Agung juga dihancurkan. Nah, mereka mengharapkan
dan selalu mengimani bait Allah yang ketiga ini harus segera dibangun. Dan setelah selesai, Sang Mesias datang. Artinya kiamat menurut mereka. Tapi kita percaya kepada firman Allah, satu orang pun tidak ada yang tahu, termasuk anak manusia, kapan Tuhan datang kembali. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi ajaran ini disampaikan ditujukan sebetulnya kepada orang-orang Yahudi Ortodoks. Artinya Tuhan yang sudah menyuruh Musa membawa 10 perintah Tuhan. Bahkan dia sekarang Tuhan sudah menjadi manusia. Dan dia sudah datang. Dan dia akan datang kembali. Karena mereka mengharapkan Sang Mesias itu datangnya bukan di palungan, bukan di kandang domba, tapi di dalam kemegahan. Mungkin itulah imajinasi mereka. Kan bait Allah yang ketiga yang dibangun katanya dalam tempo 3 hari. Saudara, memang ketika kami ke sana di tempat di mana dinubuatkan atau ditulis dalam Alkitab, disinilah Tuhan Yesus atau Mesias datang. Itu tiba-tiba udah ada airport, saudara. Airport sudah dibangun di situ. Dan kami satu grup, bahkan ada satu pemimpin yang selalu mendalami tentang eskatologi atau tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman, Harmagedon. Sampai bingung, kok bisa dalam waktu yang singkat sudah ada airport? Untuk apa itu airport? Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang ini menjadi tanda kita memang sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan Yesus datang di Yerusalem, kita yang diracau gimana? Jangan kan ngomongin gitu. Sekarang live streaming aja saya ngomong apa, seluruh dunia tahu. Apalagi ketika Tuhan yang Bapa alam semesta datang di awan-awan. Apakah kita yang ada di Rancho California bisa ngelihat? Itu perkara yang kecil buat Tuhan. Yang penting, taruh imanmu tetap teguh. Bahwa engkau dan saya, ketika Tuhan datang kembali, ketika kita masih hidup, kita akan diangkat. Tapi kalau kita sudah meninggal, kita akan dibangkitkan. Itu aja pengharapan kita. Itulah janji Tuhan yang perlu kita pegang sampai sekarang. Makanya di dalam kalimat yang terakhir, perlu saudara dan saya tetap teguh, tidak goyah ketika kita berpegang pada firman Tuhan. Kita harus full surrender day by day. Kita harus berserah penuh kepada Tuhan hari lepas hari. Makanya di dalam kalimat yang terakhir, Tuhan Yesus katakan dalam khotbahnya, berbahagialah kamu. Kalau yang tadi kan yang di atas kan, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hati. Tetapi ucapan berbahagia yang terakhir, more specific, lebih dikhususkan dengan kata-kata berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, jika karena aku, kata Tuhan, kamu dianiaya, kamu difitnahkan, segala yang jahat. Kamu di sini mewakili saudara dan saya yang hari ini dengar akan ucapan Tuhan Yesus. Kamu di sini ditujukan kepada saudara dan saya yang membaca khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Kalau selama ini saudara sedang merasa dianiaya, dicela, difitnah, sesuatu yang jahat kepada saudara, hari ini Yesus berkata kepadamu, berbahagialah kamu jika karena aku, jika karena Tuhan Yesus. Bukan jika karena harga dirimu, jika karena pekerjaanmu, jika karena keluargamu. No. Jika karena aku, kata Yesus, kamu dicela, kamu difitnah, kamu digosipkan, kamu dijatuhkan semangatmu, kamu dihambat akan pelayanan dan apa saja yang kau rasakan, karena aku, kata Tuhan Yesus. Kepada setiap saudara dan saya,
setiap pribadi yang sekarang mendengar ucapan Tuhan Yesus, berbahagialah kamu kalau engkau dicela, kalau engkau difitnahkan sesuatu yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Wow. Ini janji. Ini janji yang Tuhan kasih kepada kita. Tetap setia. Hampir 2 bulan lagi kita mengakhiri tahun 2022. Masihkah kita setia? Bagaimana kita lebih banyak mendengar apa yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya, atau kita diganggu dengan orang-orang yang mencela kita? Kita terusik dengan orang-orang yang memfitnah kita, orang yang menggosipkan kita. Padahal kita do nothing. Padahal kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi tetap di depan kacamata mereka, no, you're wrong. Kamu salah. Itu enggak alkitabiah. Bagaimana perasaan saudara? Apakah selama 10 bulan ini, ketika kita memasuki tahun 2022, saudara lebih banyak dan lebih memekatkan telinga rohanimu kepada ucapan-ucapan janji firman Tuhan? Berdirilah teguh, jangan goyah. Kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Makanya kita harus saling mengasihi, saling menasehati, saling mendoakan satu dengan yang lain menjelang kedatangan Tuhan. Janganlah khawatir akan hidupmu, sebab Dia yang memelihara kamu. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, apakah itu yang lebih sering kita dengar atau sebaliknya? Perkataan-perkataan yang membuat imanmu makin lemah. Yang tadinya engkau setia jadi dibuat gak setia. Yang tadinya sedang speednya 70 lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba karena ada orang yang mencela, ada orang yang memfitnah saudara, kendor jadi 30, 20 speednya. Ini kerja iblis. Iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk menggocok kita, RIC. Ingat, iblis tidak akan pernah jauh dari kita. Dan sebagai contoh, kita seringkali dikagetkan dengan hal-hal yang iblis buat di tengah-tengah kita. Enggak disangka, enggak dinyana. Tapi as a reminder buat kita semua, iblis tidak akan pernah tinggal diam dan tidak akan pernah jauh dari kita. Namun, biarlah ketika Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, kamu difitnahkan segala yang jahat. Bergembiralah, bersukacitalah karena upahmu besar di sorga. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena akhirnya kami boleh mendengar makna, arti daripada 8 ucapan bahagia Tuhan Yesus di atas bukit. Di mana Tuhan, ucapan tersebut diakhiri dengan ditujukan secara khusus kepada kami. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat upah yang Engkau sediakan buat kami ketika kami bertemu muka dengan muka di hadapan-Mu nanti. Terima kasih Roh Kudus, Engkau senantiasa mengurapi kami, menolong kami, memberikan kekuatan demi kekuatan ketika kami melakukan aktivitas kami di muka bumi ini, ketika kami melayani Tuhan bersama-sama. Biarlah fokus kami hanya kepada Tuhan yang sudah mengucapkan at least 8 ucapan berbahagia. Biarlah itu menjadi penghiburan buat kami, sekaligus menjadi pengharapan buat kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami. Dalam nama Yesus
Kami naikkan doa ini, haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Ramdan atas firman-Nya tentang Beatitudes, the Sermon on the Mount. Semoga kita semua bisa ingat kata-kata firman Tuhan dari hari ini. Mari kita nyanyikan terima kasih Tuhan dengan suasana berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. mari kita siapkan hati kita untuk memberi persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Malachi 3 verses 10 says, "Bring the full tithe into the storehouse, so that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord of hosts. See if I will not open the windows of heaven and pour out for you blessings without measure." Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Silakan Nani. Nani bisa tolong ini We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into
Untuk pengakuan iman rasuli, maaf tidak ada di bulletin, moga-moga kita hafal. Silakan berdiri. Mari kita ucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari saudara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Untuk warta jemaat